selamat siang ya. Ini dengan Mbak Mbak siapa ya? Nggak usah disebut ya. Iya. Mbak pokoknya Mbak. Wis Mbak. Nah ini Mbak, ini yang ingin saya ceritakan kan, yang ingin saya tanyakan kemarin kan sampean sudah selesai dari overcharging, terus mediasi, terus akhirnya uangnya sebagian dikembalikan. Nah kan, dan berhasil. Gimana sih Mbak? Awal mulanya sampean berangkat itu seperti apa? Apa yang sampean alami? Kalau awal mula sebenarnya daftar bukan di PT itu. Nah, kebetulan kok PT itu responnya lama. Terus pindah begitu pindah dapat 1 minggu lah. Dokumen semua ready tapi ya nggak tahu dimintain uang. Akhirnya kayak nggak terima tapi mau keluar harus bayar denda. Akhirnya tetap jalan sampai akhirnya terbang. Oh, akhirnya terbang di PT itu. Sebenarnya pinginnya keluar karena lama nggak ada majikan. Bukan nggak ada majikan. Tapi dari proses dokumen, kenapa dokumen saya semua lengkap, tapi ada uang yang harus ditambahkan lagi. Nah, dari dokumen itu, dari paspor, dari dokumen gitu. Padahal lengkap ya. Lengkap dan nggak berbeda. Tidak berbeda. Lengkap, fix, aman. Nah, dengan alasan ini itu, sispek lah segala macam. Bahkan sispek itu kan di tahun 2019 waktu mau berangkat ke Taiwan. Apa itu sispek? Sispek itu kayak pembaharuan alamat tempat tanggal lahir. Oh, gitu itu dipermasalahkan. Ya, enggak, bukannya masalah sebenarnya. Terus? Cuman buat alasan mereka karena katanya bayar ini itu. Sebenarnya sispek itu kan udah diperbaiki gitu loh. Cuman alasan mereka akhirnya ya nggak terima, aku yang kurang ikhlas intinya dengan potongan yang begitu besar. Berapa? 2.939 Hongkong dolar. Hampir 3.000 lah. Ya, 3.000 kurang. Oke. Nah, akhirnya di pembayaran yang keempat itu aku laporin ke berarti BP sudah 1, 2, 3 4 terus sampean lapor. Nah, setelah aku bayar yang keempat saya lapor gitu. Terus di situ nggak ada tanggapan, nggak ada respon. Nah, di situ ada orang yang ibaratnya ngechat, percuma loh kamu itu ngelapor BP2MI. Oh ya, gitu betul, kan. betul. Karena apa? Mereka itu aku pernah dengar itu katanya dia tuh dibayar sama PT gitu loh. Jadi percuma. Enggak lah kataku, coba aku tanya langsung. Nah, dari situ aku screen tuh. Ibaratnya chat mereka itu aku screen, aku kirim, alhamdulillah dari itu direspon. Dan mediasi pertama nggak ada hasil, dan mediasi kedua alhamdulillah potongan aku berhenti di keempat. Keempat pokoknya berhenti. Dan 56 aku tidak harus membayar. Tapi itu setelah lapor BP2MI terus mediasi. Masih nunggu. Masalahnya tapi belum mediasi. Belum. Tapi sampean sudah berhenti. Bukan, kalau berhentinya udah berhenti, masalahnya kan aku baru bayar gitu loh. Jadi kan yang keempat enaknya mau hari ini aku bayar. Nah, setelah 1 minggu aku baru lapor ke BP2MI. Jadi kan masih ada jarak tuh, Mas. Ada jarak sekitar 3 minggu, 4 minggu. Nah, 1 minggu, 2 minggu itu tidak ada responan. Alhamdulillah setelah itu aku ngomong, apa benar sih Pak? Apa PT itu membayar BP2MI? Dia mengatakan tidak benar katanya. Akhirnya aku direspon. Nah, habis itu karena terhalang sama puasa ya, puasa jadi nunggu habis lebaran. Setelah habis lebaran direspon mediasi. Itu mediasi pertama nggak ada hasil. Alhamdulillah mediasi kedua aku di stop potongan itu. Karena tuntutanku kan stop potongan dan kembalikan sisa uang saya gitu loh. Jadi saya naikkan lagi gitu. Alhamdulillah adanya Pak Beni benar-benar membantu, dan Pak Bintang juga alhamdulillah membantu. Iya, Pak Bintang membantu untuk memediasi. Iya, Pak Bintang. Sekarang dari sampean lapor sampai mediasi pertama itu berapa lama? Sekitar 4 bulanan. Berarti sampean lapor itu potongan pertama? Enggak, aku kan potongan keempat aku lapor. Terus? Nah, aku lapor mediasi pokoknya cuman 1 bulan itu. Nah, alhamdulillah 1 bulan langsung di stop sama mereka. Kamu udah nggak bayar lagi angsuran ke 5 sama ke 6. Nah, di situ kok nggak ada uang, nggak ada itikat untuk uang
yang kembali. balik. Nah, Karena berlebih menurut sampean. iya. Harusnya idealnya itu berapa? Karena di situ ada dari Ah. pihak BP2MI kan mengatakan, saya pernah tanya pas waktu mediasi dengan Ah. PT, saya tanya sebenarnya kami itu harus mengeluarkan 9.000. berapa Terus? untuk pergi ke Hong Kong. Terus Di situ dia mengatakan 14 Juta. juta sekian lah 9.000 intinya. lah taruhlah. Ya punya Kalau Hong Kong 14 dolar. juta sekian gitu. Nah dari situ kan aku udah setor tuh sekitar kalau 4 bulan ya sekitar 23.800.000-an. Terus itu masih gede pas waktu aku kirim. Oh. Jadi aku minta sisa kembalinya gitu loh. Aku tidak. Nah, Enggak, makanya dari sampean lapor sampai mediasi pertama itu berapa hari, berapa minggu? sekitar 2 mingguan. 2 minggu ya mediasi pertama. Iya. Terus mediasi kedua apa sekali tok? Kedua. Dua kali mediasi ya. Kalau sampai uang kembali 3 mediasi. Uang 3 kali. kembali ke mediasi yang ketiga. Iya. Lah dari lapor sampai mediasi ketiga dan uang dikembalikan ini berapa bulan, berapa minggu? Aku puasa lapor itu bulan 3 berarti ya. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 bulan, 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan baru uang sisanya dari 14 juta tadi dikembalikan. Iya. Karena sampean sudah 4 kali. Luar biasa. Itu pun karena ada bantuan dari Pak Beni. Bantuan dari Iya. BP2MI. Iya. Jadi kok sampean kepingin lapor potongan itu sebenarnya pikirannya apa? Nggak rela? Nggak rela atau piye? Pertama, nggak ikhlas. Karena potongan berlebih sama dokumen yang semua ready, kenapa Harus ada beban gitu loh, ada Oh. beban pembiayaan, sedangkan semua itu ready gitu. Terus nggak sampean dapat info dari mana kok sampean mau lapor overcharging gitu loh? Dari pertama yang ketidakikhlasan harus terus cari-cari mencari tahu. tahu gitu loh. Karena tidak ikhlas akhirnya mencari tahu kayak mana sih, seperti apa sih prosesnya. Kita nggak asal lapor gitu loh. Kita juga ngumpulin ibaratnya info gitu kan. Terus kemana waktu itu sampai lapornya? Ke BP2MI. Oh sudah ya langsung Ke chat WA. Oh chat WA. Tapi ada yang ngisi form lapor dan ABCD-nya ada kan? Pertama sih kalau ke itu pas chat WA nggak ngisi apapun, cuman kirim paspor sama KTP doang. KTP Indo loh. Nah, karena diselidiki kan di sana ada alatnya kan. Langsung dicek akhirnya Temu ya. Lapor ke KJRI, alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Sampai selesai mediasi, ibaratnya sampai uangku kembali nggak ada. Sama sekali tidak ada respon. Sekali tidak ada respon KJRI. Lu sampean lapor ke KJRI? Yes. Cuman ya wis gitu. Ya wis. Cuman lapor suruh ngisi biodata. Wis gitu toh. Dan tidak ada apa sih hasil atau jangankan hasil, respon pun sekarang belum ada. Ya cuman lapor diterima. Sudah. Laporan cuman diterima gitu. Iya. Masalah kelanjutannya. Ya yang follow up sampean mau mediasi itu dari mana? BP2MI? Iya, dari berarti follow up-nya langsung ke BP2MI. langsung. Berarti kalau dibilang sama teman-teman BP2MI tidak membantu overcharging atau masalah teman-teman nggak ada ya? Nggak ada. Sampean sendiri yang membuti. Alhamdulillah. Sampean membantu. buktinya. Jadi, Semua membantu. Nah. Terutama ya terima kasih buat Pak Beni dan Pak Bintang. Bintang. Alhamdulillah. Tapi ya teman-teman kalau bisa jangan lihat hasilnya loh. Maksudnya? Taunya kan mereka itu berhasil tanpa melihat Prosesnya. Makanya tadi kan sampean ceritain 5 bulan kan? 5 bulan. 5 bulan sampean menunggu sampai mediasi yang ketiga. Alhamdulillah. Ayal-ayalan. Nggak ayal-ayalan. Mediasi pertama dicaci maki sampai dikatain kok ada ya manusia seperti saya. Yang saya rekam itu mediasi keberapa? Kedua. Oh, yang kedua itu sudah. Ya itu sampai dikatain kok ada ya manusia seperti saya, bahkan dicemooh sama teman sendiri, katanya nggak tahu diri ngelaporin PT ini itu, dicemooh. Tapi orang-orang yang mencemooh dulu setelah aku menerima kembali uangku, banyak loh inbox yang datang, bener banyak banget. Ngapain? Nanya gimana sih Nah, suruh nonton konten gue aja. beneran loh Mas, banyak loh. Kamu tontonin konten gue aja daripada aku pusing jelasin ke kalian gitu. Sampai ya Allah kok kenapa aku kayak gini ya, dapat duit pusing, nggak dapat duit pusing. Sudah dapat duit malah Pusing ditanyain. karena banyak pertanyaan itu loh.
Ya Masa kasih kan- aja linknya tuh, Iya. link lapor kan. Kan Ya, sampean aku ada. nggak ada. Oh, langsung nomor HP. Langsung nomor HP. Lah sampean dapat dari mana nomor HP? Ya Google. cari di Google. Oh, ya, bagus. Di Google kan ada semua kan gitu, alhamdulillah. Seperti Ya artinya kan berjuang sendiri gitu loh. ya nggak sendiri sih. Nah, terus? Ya dari Mas Andro bantu Mana ada, nggak bantu ada. support, Kan sama saya bantu cuma semangat kan gitu. Kalau nggak Kan, ada bantuan iya, iya. semangat ya nggak. ya kan kita cuma kasih semangat. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum saya selesai ngomong, pesen nih sampean buat teman-teman yang masih mengalami potongan yang menggila itu kira-kira bagaimana? Ya sebaiknya ya kalau saya jujur nggak ikhlas ya. Ya pesennya terus gimana supaya seperti kayak sampean gitu loh bisa kembali. Ya pesennya ya kita minta bantuan ke BP2. BP2MI lah. Laporan. Intinya lapor lah. Biar apa ya? Biar PT itu nggak sewena-wena sama kita gitu loh. Kita harus berani. Gitu loh. Intinya satu. Oke, sebentar. Berani. Sampean kan 4 kali 3.000. 3.000 kali 4 itu kan 12 ya. Taruhlah 12. 12 Iya. kalau di kurs itu kan sekitar 23-22 juta kan. Kalau cross itu aku udah hitung sih 23 juta. Nah, terus sampean 800. dikembalikan berapa? 10 juta karena emang dari awal tuntutanku 10 juta. Balik 10 juta. Iya. Berarti kalau 23 dikurangi 10 13 juta berarti sampean bayar PT harus. Iya. Oke, teman-teman ya. Tuntutannya 10 juta. Jadi Karena kan aku buat teman-teman tuntutannya adalah 10 juta dari 23 yang dia bayar. Oke, dan itu berhasil. Sudah Alhamdulillah. dikembalikan. ada. Ceknya pun masih ada. Ceknya ada ya. Terus nggak usah ditunjukin, Iya, intinya betul. kembali. Dan ini ada wajahnya dan ini bukan cerita bohong bagi siapapun kalian semua yang melaporkan overcharging dan kalian mau bersabar mengikuti prosesnya bisa seperti Mbak ini, tuntutannya bisa dikembalikan. Oke, terima kasih ya Mbak atas informasinya. Moga-moga Sama-sama. teman-teman semuanya bisa sekali lagi tahu, paham dan ngerti bagaimana proses untuk mengambil lagi haknya. Intinya berani. Intinya harus berani ya. Nah, kalau nggak berani, Ya otomatis kalah Kalah. sendiri. Karena apa? berani. Dari tuntutan majikan kita harus berani ngomong sama ke majikan Nah. pelan-pelan. Kalau ngomongin langsung lapor otomatis majikan kan takut. Siap. Nah, terus harus berani kena cacian, makian dari pihak-pihak tertentu. Pokoknya nggak usah dipedulikan. Iya. Yang penting harus berani. hak-hak kita kembali. Yes. Yang penting tuntutan kita bisa diberikan. Oke. Benar. Sekali lagi teman-teman, keep stay tune bahwa overcharging sudah ada solusinya, dibantu oleh BP2MI. Saya tidak lagi sponsor buat dia, tapi ini mbaknya sudah benar-benar membuktikan dan uangnya dikembalikan sama PT. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye-bye.